Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kawan-kawan, semangat pagi ya, pantang menyerah, tetap bersabar, teruslah klik petirnya. Salam kaya rame-rame, Sultan rame-rame kawan-kawan ya. Kita berbagi informasi seputaran Pi Network ya. Nah, dimana ya kita akan mengutip ya beberapa kutipan dari wawancara Chen Dumpan ya kawan. Nah, ini dia Chen Dion-pan ya, dia adalah pendiri Pi Network yang ya terima kasih banyak telah bergabung dengan kami hari ini ya. Nah, inilah wawancara semalam ya kawan-kawan ya. Chen Dion-pan, terima kasih telah memiliki saya katanya. Nah, MC ya, saya ingin memulai hanya bertanya apa itu tentang Pi Network. Jika Anda harus menjelaskannya kepada seseorang pemula yang membuat begitu unik dan menguntungkan bagi investor kripto, nah, Chen Dion-pan menjawab, ya dampaknya pada Pi Network adalah, saya kira itu tidak selalu berdampak langsung kepada kami, karena kami sepenuhnya menggunakan jenis algoritma ya konsensus yang berbeda dari bukti kerja. Kami menggunakan yang Anda tahu, federasi dengan mengirim perjanjian. Maksud saya ini mengandalkan grafik kepercayaan daripada energi. Jadi algoritma konsensus ini mengandalkan grafik kepercayaan untuk secara dinamis membentuk ruang sidang yang merupakan subset ya dari node, dan di dalam ruangan sidang mereka saling mengirim pesan mengenai apakah mereka pikir transaksi ini benar-benar atau curang. Dan kemudian algoritma konsensus ini dapat mencapai finalitas pengambilan keputusan. Oke, untuk membuat dan menentukan untuk penentuan jaringan dan membacanya di buku besar. Jadi berdasarkan apa yang saya jelaskan, ini mengandalkan grafik kepercayaan yang menjadi alasan atau kontribusi semua pengguna iPhone seluler ini. Itu sebabnya mereka menambang, para penambang, dan kemudian mengandalkan catatan itu membuat keputusan dengan bertransaksi. Anda tahu, saling mengirim pesan tentang persetujuan atau ketidaksetujuan mereka dengan mengatakan bahwa Anda dapat memahami bahwa laptop ya manapun saat ini dapat online dan menjadi bisa saling berkirim pesan di internet. Jadi itu sebabnya secara alami algoritma ini tidak selalu bergantung pada energi, dan itulah alasan mendasar mengapa jenis pekerjaan tidak memakan banyak energi seperti bukti klasik dari algoritma konsensus kerja. Yang terakhir, Anda tahu jaringan Pi memiliki banyak pengikut di seluruh dunia, hingga apa yang Anda kaitkan dengan kesuksesan Anda dan apa yang dibutuhkan untuk lebih memperkuat keberadaan jaringan Pi di ya khususnya ya kawan-kawan di seluruh dunia, tapi ini di Amerika ya kawan-kawan. Nah, Chen Dion-pan menjawab ya kawan-kawan, ya sebenarnya karena saya rasa akan ada kantor pusat yang sebagian besar tim kami berada di AS atau Amerika Serikat. Sebenarnya adalah salah satu komunitas terbesar dari jaringan Pi. Namun jaringan Pi adalah proyek, katanya. Sebenarnya kami memiliki lebih dari 230 negara pengguna terdistribusi dari pioner dari seluruh negara. Hampir setiap wilayah di dunia sekarang ini kami ya. Anda tahu, tidak perlu mencoba meningkatkan populasi tertentu karena ini adalah proyek perang. Tetapi untuk membangun di atasnya, Anda tahu, untuk tumbuh di setiap wilayah. Pada dasarnya kita perlu terus-menerus mengembangkan lebih banyak utilitas, melanjutkan terus membangun komunitas kita ya di Pi Network ya kawan-kawan, terus memegang
Anda tahu, memperkuat rasa identitas kita bagian dari jaringan Pi. Dan lapisan bawah itulah lapisan blockchain. Lapisan struktur sosial, lapisan budaya. Ketiga lapisan sebagai tumpukan penuh bangunan atau ekosistem penuh jaringan Pi. Nah, MC ya, bertanya lagi, perusahaan yang Anda bangun saat menarik sehingga kami berterima kasih karena Anda telah berbagi beberapa wawasan dengan kami tentang apa yang sedang Anda kerjakan, cara kerjanya, dan dalam pemikiran Anda tentang pertumbuhan di masa depan. Cheng Dian Pan, kami berterima kasih banyak ya telah meluangkan waktu dan bergabung dengan kami hari ini. Senang bersama kami sore ini Nicholas Kokalis, dia adalah pendiri jaringan PIN Network ya kawan-kawan. Nicholas, selamat datang di program kami. Nah Nicholas ya, terima kasih banyak telah menerima saya, kata Nicholas. MC ya bertanya lagi, Anda ingin memulai dengan Anda tahu jenis pemikiran Anda tentang apa itu jaringan Pi. Jika Anda harus menjelaskan kepada seseorang pemula dan membuatnya unik dan menguntungkan bagi perusahaan atau pengusaha kripto, penambang kripto kawan-kawan. Nah, Nicholas menjawab, terima kasih atas pertanyaan ini. Jadi Pi benar-benar dapat diakses oleh semua orang di luar sana. Orang dapat menambangnya sendiri menggunakan ponsel mereka. Jadi selama kamu memiliki perangkat seluler, Anda dapat berpartisipasi. Dan kemudian setelah Anda berpikir akhirnya, terutama ketika kami memindahkan semua orang ke jaringan utama yang dapat kami bicarakan nanti, maka Anda dapat menggunakan mata uang itu untuk melakukan berbagai aktivitas di jaringan yang kami panggil utilitas. Jadi aplikasi Pi dan hal lainnya, dan keindahannya adalah bahkan orang yang tidak dapat berpartisipasi dalam proses ini. Bayangkan seseorang di negara yang tidak memiliki rekening bank atau tidak akan mampu, bagaimana Anda memperoleh Bitcoin misalnya. Jika Anda tidak memiliki rekening bank atau tidak memiliki cara untuk masuk sehingga siapapun dapat benar-benar masuk, dan kemudian begitu mereka masuk, mereka dapat berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Mereka mampu membayar Pi untuk meminta perintis lain untuk beberapa jenis pekerjaan. Misalnya, Anda dapat membeli barang dan jasa, atau Anda bahkan bisa mendapatkan bayaran untuk layanan yang Anda berikan untuk orang lain. Nah, MC ya, bagus, itu bagus. Itu wawasan bagus yang Anda berikan kepada kami di sana tentang cara kerjanya. Jadi apa artinya bagi masa depan penambang? Penambang kripto memiliki kemampuan untuk melakukan ini di telapak tangan Anda. Anda tahu, kami berpikir tentang Anda tahu cerita yang ada di luar sana, dan pusat data ini yang hanya menggunakan begitu banyak listrik dan energi yang Anda tahu. Itu sangat berat, tetapi kalian benar-benar merevolusi. Anda tahu bagaimana orang bisa memikirkan apakah itu berarti sekarang untuk masa depan pertambangan. Nicholas ya menjawab, ya saya pikir itu jalan yang harus ditempuh, karena jika Anda memikirkan Bitcoin membuktikan kepada dunia bahwa kartu digital itu memungkinkan dan berfungsi. Jadi pertama kali dilaksanakan harus dengan cara agar berhasil. Jadi agar berhasil, server harus memiliki server seperti apa adanya, terlepas dari kekuatan yang kita mulai. Sekarang dunia mengoperasikan ponsel. Kita hidup di tahun 2000, bukan di tahun 2009 lagi. Ini tahun 2022. Kita menuju masa depan. Jadi semakin banyak orang yang memiliki ponsel eksklusif dan mereka tidak memiliki komputer, atau mereka menggunakan iPhone atau iPad dan perangkat seluler mereka. Jadi jika Anda
dengan mengatakan itu untuk mengecualikan semua orang ini dari proses, maka Anda harus membuat sesuatu yang sangat membatasi. Jadi saya pikir itu adalah masa depan dan kami percaya itu semua. Blockchain berpikir ke arah itu. Mick ya, atau ya MC ya, bertanya lagi hebat besar. Sudahkah Anda mengumpulkan dana dan bagaimana Anda menghasilkan uang? Nicholas menjawab, ya kawan-kawan, ya. Satu hal penting yang perlu diketahui tentang Pi adalah bahwa kami menghindari dari awal cara mudah menghasilkan uang dengan menjual koin melalui CEO yang terjadi di ruang kripto, sehingga Pi tidak pernah mengumpulkan yang pernah dijual koin apapun selama bertahun-tahun. Sekarang kami sudah beroperasi selama 3,5 tahun dan ini adalah aspek penting yang kami rasakan lebih alami, karena biasanya bagi perusahaan mereka mungkin beroperasi dan menciptakan utilitas dan menciptakan bisnis mereka selama beberapa tahun sebelum mereka dapat melakukan IPO. Dan kemudian tiba-tiba memiliki arus kas awal yang tidak wajar. Ini dapat membuat hasil yang tidak wajar. Juga dengan apa yang telah kita lihat dalam kejadian dengan berita lain yang telah dikomunikasikan akhir-akhir ini. Dan dalam hal Pi kami melakukan bootstrap ya, sebanyak yang kami bisa, dan akhirnya mengumpulkan sejumlah uang bagian dari startup ya, tradisional Silicon Valley dan investor swasta. Nah, apa bertanya ya, MC-nya bertanya, kenapa kau jadi kemana? Anda ingin membawa perusahaan apa yang Anda di depan jalan pengembangan, dan apa yang dapat dilihat pengguna dalam hal pengalaman Anda tahu tahun hingga 18 bulan ke depan katakanlah. Nah, Nicholas menjawab, ya kawan-kawan, ya tujuannya adalah untuk memiliki cryptocurrency yang sangat berguna dan dapat diakses secara luas. Itu dapat memungkinkan banyak orang untuk dapat memanfaatkan utilitas baru blockchain. Dan maksud saya ada banyak inovasi yang terjadi dengan uang pintar. Jadi begitu uang dapat dimiliki, beberapa orang menyebutnya kontrak pintar. Ada banyak cara untuk memikirkannya, tetapi bagi Anda ini adalah pertama kalinya di dunia di mana Anda dapat memiliki hal-hal seperti escrow mikro atau pembayaran mikro atau hal-hal lain yang pada dasarnya menciptakan era baru kemungkinan di dunia. Jadi Pi menggabungkan fasilitasi ya tersebut bersama dengan jaringan besar orang-orang yang berpartisipasi untuk menciptakan sesuatu yang berguna bagi dunia. Secara khusus itu untuk jangka panjang seperti yang Anda katakan, 1,5 tahun dan seterusnya. Sementara itu memulai sekarang sampai nanti, yang penting kita dapat saat ini sedang dalam proses penyelesaian KYC untuk para anggota jaringan. Jadi Pi akan memiliki jutaan orang yang sudah disetujui dan KYC daripada akun nyata orang sesungguhnya di dalamnya. Jadi saat ini kami sedang dalam proses melakukan, dan tujuannya adalah begitu kami memiliki banyak orang yang awalnya memiliki KYC untuk mengimigrasikan saldo mereka ke mainnet, sehingga mereka dapat mulai menjelajahi dan menggunakan kartu. Bertanya lagi ya kawan-kawan, pertanyaan terakhir ya, yang kami baru saja benar-benar melihat ledakan di pasar mata uang kripto seperti yang telah kami lihat di pasar ekuitas reguler. Apakah Anda khawatir tentang apa yang saya hanya secara luas di ruang kripto dan sebenarnya tidak baik? Apakah membersihkan jenis apel buruk dan industri itu dan kemudian membiarkan bergerak maju di tempat yang lebih baik?
Apa pendapat Anda tentang itu? Nicholas menjawab, ya kawan-kawan, ya baiklah. Biasanya merupakan hal yang tidak menyenangkan untuk mendengar bahwa pasar manapun dapat naik dan turun pada saat yang bersamaan. Ini adalah siklus alami yang terjadi sepanjang waktu, dan kami telah melihat di kripto beberapa kali juga bahwa ada siklus, ya. Saya juga setuju dengan bagian kedua dari pertanyaan Anda. Anda sebutkan bahwa ini membantu membersihkan beberapa aktivitas yang mungkin terjadi dengan insentif yang salah. Jadi hal-hal yang kurang lebih mengarah pada sesuatu yang berguna, tetapi lebih mengarah ke dunia. Katakanlah permainan keuangan yang mereka dapat menipu orang yang membersihkan laskap, ya. Tetapi secara keseluruhan untuk itu pi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kami tidak pernah mengangkat dijual oleh siapapun. Jadi tidak ada yang bisa sedih karena siklus turun. Ada yang di sini sekarang karena tidak ada yang membeli dengan harga yang lebih tinggi. Dan sekarang harganya lebih rendah karena tidak ada yang bisa membelinya sejak awal. Jadi pada dasarnya untuk jaringan Pi network, ya kawan-kawan, cara mata uang digunakan sama sekali tidak terpengaruh oleh pasar eksternal. Karena saya bisa memberikan contoh sekarang. Orang-orang, ya, menghabiskan 1 Pi untuk meminta menjadi KIC. Pada akhirnya Pi yang satu ini dan semua orang membayar 1 Pi. Pi yang satu ini dikumpulkan dan kemudian didistribusikan ke beberapa validator manusia. Orang lain dalam jaringan membantu penyelesaian validasi. Jika ada kumpulan Pi yang kemudian dibayarkan ke validator, jadi di dalam jaringan Pi, sebelumnya pengrajin membayar 1 Pi selama kerusakan. Kami masih membayar 1 demi 1. Dan setelah kerusakan, mereka masih membayar 1 Pi dan jumlahnya sama dengan yang mereka lakukan. Jadi itu sama sekali tidak berpengaruh saat ini. Jadi sekarang di masa depan tentunya saja kita semua hidup di dunia yang terhubung dan tidak harus selalu hidup dalam ruangan hampa. Tapi itulah situasi saat ini. Nah, jadi berapa nilai Pi? Saya ini penasaran, kata MC, ya kawan-kawan. Nah, Nicholas menjawab, jadi Pi sepadan dengan apa yang dibuat oleh pioner. Jadi dalam kasus khusus ini sepertinya yang mereka jelaskan, Anda perlu menghabiskan 1/2 untuk mendapatkan KIC Anda sendiri, dan 1 Pi distribusikan kembali ke validator tergantung pada berapa banyak poin validasi yang pilot. Nah, oke lah kawan-kawan, begitulah wawancara dengan Nicholas Kokalis, ya. Nah, Nicholas Kokalis yang hebat, ya. Ini MC-nya, ya kawan-kawan. Bersyukurlah memiliki Anda bersama kami hari ini. Terima kasih banyak atas waktu Anda. Nah, tetap semangat kawan-kawan. Pi semakin sah, ya kawan-kawan. Ya, berjayalah kita semua di bawah bendera Pi network, kawan-kawan. Ya, oke. Semangat terus, klik petirnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.